Lensa, buat Anda yang ingin mendapatkan berbagai macam fasilitas seperti full mapping market, webinar edukasi, free mini ebook, dan free indikator package, caranya sangat mudah. Cukup buka akun minimal $50 di broker rekomendasi kami. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa chat admin di bawah ini. Terima kasih, salam profit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada semua sobat lensa yang sudah join di webinar kita sore hari ini yang akan membahas tentang preview market menjelang GDP dan good trade balance ya. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul sore hari ini tanpa ada kekurangan suatu apapun ya. Dan terima kasih juga kepada tim Lensa Trading yang sudah mempersiapkan acara ini sehingga acara ini dapat terlaksana pada kesempatan kita sore hari ini ya. Dan terima kasih juga, dan sekalian kita sambut juga pemateri kita, karena saya tidak akan sendiri di sini. Tentunya ada Coach Deden. Selamat sore Coach Deden, apa kabar? Sudah siap untuk menyampaikan materinya? Selamat sore Pak Yogi. Sudah siap Pak Yogi. Sudah siap, oke. Coach Deden, terima kasih. Nah, untuk sobat lensa semua, saya ingatkan kembali kalau untuk nanti yang disampaikan oleh saya maupun oleh Coach Deden merupakan analisa atau hanya sebatas referensi, bukan rekomendasi untuk entry posisi. Untuk entry posisi sendiri itu dapat disesuaikan dengan cara trading dan dengan manajemen risk masing-masing ya. Karena di bisnis perdagangan derivatif ini keuntungan berbanding lurus dengan kerugian, dan yang terpenting adalah untuk open posisi nanti itu menjadi tanggung jawab setiap yang open posisi ya. Jadi jika saya open posisi, Coach Deden open posisi, atau sobat lensa open posisi, itu akan menjadi tanggung jawab pribadi yang open posisi ya. Nah, sebelum masuk ke Coach Deden, saya izin share screen dahulu. Oke, untuk share screen-nya sudah masuk ya. Jadi sebelum mulai, saya akan menyampaikan ada campaign nih dari Tribe Invest. Tribe Invest merupakan broker rekomendasi kita di tim Lensa Trading ya. Nah, apa campaignnya? Itu campaignnya ada hadiah dari mulai motor Harley Davidson, ada juga gold 100 gram, ada juga trip ke Jepang dan Korea atau Korea ya. Nanti ada juga umroh dan visit ke Kapadokia, dan juga ada Apple Kit. Jadi nanti Bapak dan Ibu semua cukup deposit, trade, dan menangkan hadiahnya. Untuk info lebih lengkapnya nanti bisa hubungi admin kita untuk syarat dan ketentuannya ya. Nanti bisa langsung tanya-tanya ke admin kita. Semuanya bisa ditanyakan oleh sobat lensa langsung ke admin kita ya. Nah, admin kita sudah chat untuk di Zoom ya, untuk nomor WhatsApp-nya. Oh ya, untuk hari ini kita selain di Zoom, kita juga ada live stream di Facebook. Jadi untuk teman-teman sobat lensa semua yang berhalangan atau tidak bisa join di Zoom, mungkin bisa join lewat Facebook ya. Nanti juga di Facebook akan di-share juga untuk kontak admin ya. Oke, paling untuk campaign-nya saya kira cukup sekian. Saya langsung ke Pak Deden untuk memberikan materi hari ini. Coach Deden, silakan dimulai materinya. Baik Pak Yogi. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya izin share screen ya, untuk melihat kalender ekonomi terlebih dahulu. Nah, untuk hari ini tanggal 29 November di hari Rabu, kita lihat ada beberapa news penting, news high impact ya. Di sini juga ada inflation rate, forecastnya menurun ya di sini dari 38 ke 34. Nah, tapi ini di Jerman ya, euronya itu di sisi Jermannya. Dan di USD sendiri di jam 20.30 waktu Indonesia bagian barat ada GDP ya. Di sini ada growth GDP. Ini kalau dari forecastnya itu menguatkan USD ya, seperti itu.
Setelah itu ada news medium seperti ini. Kemungkinan mungkin market akan lebih volatil nanti di sesi Amerika, di sesi US. Kalau kita lihat di XY. Nah, tapi kalau dari DXY sendiri kita lihat secara price actionnya memang masih mengalami struggle ya di USD ini. USD masih mengalami pelemahan. Secara tren dia masih turun ya. Tapi kita lihat apakah di sini ada level-level penting ya. Di sini ada breaker block juga. Jadi order blocknya memang sudah di break. Kalau dari teknikal ini sedikit berbeda ya. Jadi kemungkinan kalau dari teknikal ini memang USD akan terkoreksi ya seperti ini kemungkinan. Karena ini di break menjadi breaker block, akan terkoreksi ya kemungkinan seperti ini dan akan melanjutkan penurunan dan terkonfluence di bawah di candle D1 ya. Ini di time frame D1 ini terkonfluence sama simple moving average 100. Kalau kita lihat lagi ke time frame yang lebih kecil, nah ini mapping kita yang kemarin dia memang berhasil di sini ya. Dia fill area ini, kita lihat di ini di time frame berapa. Nah, di time frame M15 ya, di sini ada order block. Di M30-nya fair value gap dia memitigasi area ini ya. H1. Nah, ini H1 memfill ya. Nah, untuk prediksi yang kemarin sesi US itu kemarin saya memprediksikan bahwa USD akan kembali melemah. Ternyata memang benar ya. Walaupun di sesi Londonnya itu sempat mengalami koreksi untuk scalping ya, seperti itu. Oke, kita cek lagi ya secara price action. Nah, memang kita itu harus mengumpulkan data ya, terutama dari segi teknikal, karena teknikal itu merupakan analisa psikologi market. Di sini terjadi gap lagi. Kalau di sisi H4 ada fair value gap. Nah, kita kemungkinan nunggu fair value gap itu di fill untuk kembali turun seperti ini. Oke, kita lihat ke pair forex ya, kemarin itu GBP USD. Nah, di GBP USD kita lihat. Nah, ini dari setup kemarin berhasil memfill area ini ya, yang pertama. Jadi koreksinya itu hanya sedikit, tidak ke area yang ini. Tidak ke area yang ini, tapi ke area yang ini, harga level tersebut. Nah, untuk targetnya sendiri udah dilampaui di harga ini ya. Nah, kalau untuk sekarang, coba kita lihat untuk sekarang. Nah, karena ini juga masuknya akhir bulan ya, jadi kita lebih mengikuti reaksi yang berada di candle monthly-nya. Di candle monthly ini memang dikuasai oleh buyer di GBP USD ini. Dan ada resisten ya di sini, namun ini masih cukup jauh resistennya. Masih cukup jauh ya. Kita lihat ke time frame H4. Area levelnya ya D1. D1 di sini ya. Bisa kita lihat yang terdekat dulu, resisten terdekat. Nah, area sekitar ini
adalah area yang biasanya wajib dikunjungi ya, biasanya ya, wajib dikunjungi. Kalau dilihat dari time frame D1 memang ini masih jauh. Yang ini 40 pips, 80 pips. Nah, tapi ini bisa beberapa hari ke depan. Kalau kita lihat kita tunggu. Di sini ada sell side liquidity. Ya, ini banyak sell side liquidity, ini juga termasuk sell side liquidity. Ini juga ada failure swing, kemungkinan ada koreksi untuk mengejar liquidity. Di sini ada fair value gap yang sudah terfill. Nah, seperti itu ya. Di sini sudah ada inducement ya, tapi memang di minor time frame. Tapi kita bisa tarik Fibonacci. Ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu ini ya. Ini FVG-nya terfill. Kita tarik Fibonacci saja untuk melihat range. Nah, area 50-nya di sini ya, di 1.26703, area equilibrium. Tetapi jika area ini di sweep, kalau ini di sweep ya, kita menunggu harga itu break dan retest. Jadi ada kedua kemungkinan, apakah ini seperti ini ya, mungkin retestnya hanya sedikit ya seperti ini. Nah, tergantung nanti fair value gap atau order blocknya, atau ini akan menjadi breaker block, atau bisa saja seperti ini. Nanti kita lihat di sesi US. Kalau seperti ini berarti ada kemungkinan untuk koreksi. Kalau dari harga sekarang itu sekitar 40. Nah, tapi untuk saya ini prediksi intraday ya, intraday itu antara 1 sampai 3 hari dia kemungkinan akan mengejar harga di resisten ini. Seperti itu. Nah, ini untuk pair GU. Untuk sementara waktu kita masih cenderung buy. Jadi saya akan nunggu koreksi untuk buy seperti itu. Namun apakah ini terjadi break dulu atau tidak, atau sekarang itu retest ke area ini gitu. Kalau ini break berarti kemungkinan di area-area ini ya, sekitar area 27. 1.27an seperti itu. Tapi kalau ada koreksi di 1.26an untuk GBP USD. Untuk SL-nya sendiri nanti jika swingnya terbentuk di sini, maka SL-nya di bawah swing. Tapi jika swingnya terbentuk di area OTE, optimum trade entry ya, OTE itu di 61.8 sampai 78,6, berarti di bawahnya, di bawah ini. Nah, kalau misalkan ini break di 0% yang di break ya, berarti nanti kalau ada swing di sini, di situ untuk SL-nya. Untuk TP-nya sendiri di area di sini ya. Jadi misalkan ya, ada posisi pembelian, ternyata harga merespon di sini dan membuat swing, maka SL-nya di bawahnya seperti ini. Seperti itu. Ini untuk GU saya masih melihatnya masih cenderung bullish. Nah, untuk sejauh ini apakah ada pertanyaan dari teman-teman?
tampaknya kalau pertanyaan belum ada nih Coach Deden, jadi bisa lanjut dulu mungkin ke mapping atau setup selanjutnya Oke, ya sambil untuk menunggu pertanyaannya. Jadi saya ingatkan juga untuk Sobat Lensa semua yang mau bertanya, bisa langsung tulis di kolom chat ya, di kolom komentar, atau bisa langsung open mic, atau buat yang sedang menyaksikan live stream di YouTube juga langsung bisa tulis di komentar di YouTube ya. Oke, silakan Coach. Oh ya maaf, sorry, di Facebook. Saya salah nih ke YouTube. Kita live streamnya di Facebook hari ini. Jadi untuk yang di Facebook nanti silakan untuk bertanya lewat komen di Facebook ya. Silakan Coach Deden dilanjutkan. baik, kita ke Fire Euros terlebih dahulu ya. Untuk Euro ini memang tidak seimpulsif di GBP USD. Kita lihat ya di time frame monthly-nya. Nah, time frame monthly itu di sini, oke, kita hapus dulu. Nah, di monthly ini memang masih cenderung bullish sih kalau saya lihat candle monthly-nya, dan ini juga memasuki akhir bulan, hari-hari di akhir bulan. Kita masuk ke daily. Harga break MA 100, area resisten setelahnya yaitu di sini ya. Ya, area resisten ini di D1, tapi ini cukup jauh. Kalau untuk D1 kita ke H4, tidak terlalu jauh ya tampaknya. Kita lihat ke D1 lagi. Memang area psikologi yang biasanya harus dikunjungi itu di sini ya. Nah, karena di sini terjadi beberapa penumpukan harga. Kita tandai di sini. Ini adalah harga-harga yang sering dites. Di range 1.10 ya, 1.10 sekitar 1.10, 1.9 juga harga yang sering dites. Jadi untuk AU kemungkinan saya akan nunggu koreksi untuk buy kembali. Kalau dilihat di time frame H1 ada displacement, tapi tidak begitu jauh ya. Nah, dia sempat menyentuh area equilibrium. Nah, mungkin saya akan menunggu di area ini ya, di area optimum trade entry. Jadi harganya itu di sekitar 1.0965 sampai 1.9528. Jadi saya akan menunggu harga di sini. Untuk SL-nya saya akan taruh di sini, di bawah swing ya. Untuk TP-nya sendiri, nah ini karena akhir bulan, jadi kemungkinan akan menggunakan metode intraday. Nah, ini memang cukup jauh ya kalau di situ TP-nya cukup jauh. Kemungkinan saya akan ambil 1:1 lebih atau 1:2.
saya akan seperti ini ya. Kalau setup saya sih seperti ini. Misalkan harga di area ini, untuk PP-nya juga bisa di seperti ini. Ini kondisi pertama ya. Tapi kita lihat di time frame yang lebih kecil. Ya kemungkinan saya akan menunggu area ini dulu, OTI. Kalau misalkan OTI ini tidak dikunjungi, berarti tidak ada trade. Nah, karena ini juga termasuk breaker block dan juga ada imbalance di sini. Jadi untuk level harganya, nah ini untuk take profit, ini untuk SL-nya, untuk area ini ya, area untuk buy-nya area ini sekitar, jadi 61.80 sampai 78,60. Nah harganya ini seperti itu. Oke, sekarang kita langsung ke XAUUSD. Nah, ini kita sedikit ulas yang kemarin ya. Sesuai dengan prediksi untuk sesi US-nya kemarin, saya memprediksikan bahwa itu XAUUSD akan naik, dan betul saja. Nah, namun untuk kemarin yang ambil posisi scalping memang hanya sedikit ya. Dia hanya mengambil di area ini, liquidity ini. Jadi kalau misalkan kemarin sell di area ini mungkin hanya berapa pips ini kita hitung. Hanya 40 pips ya. Untuk scalping lumayan ya. Nah, untuk intraday-nya kemarin lumayan ya, sampai 400 pip di sini. Nah, kita lihat price action-nya. Oke, secara price action ini memang masih dalam keadaan impuls. Kita lihat candle monthly. Kalau mengikuti candle monthly, di sini juga sudah ada wick-nya, udah ada rejection ke bawah di sini, dan area-area di monthly ini memang sekarang sedang berada di area resisten diantaranya. Kalau di daily di sini ada harga yang belum dikunjungi. Kita tandai di sini. Nah, di sini ya. Ini harga-harga yang belum dikunjungi. Nah, ini kemarin ya, target kemarin tuh ini sudah terkunjungi, dan ada beberapa di sini. Nah, ini level yang belum terkunjungi, ini juga level terdekat yang belum terkunjungi. Nah, harga kemungkinan akan bergerak ke area ini, yang terdekat dulu di 2067, tapi kemungkinan akan ada koreksi. Karena di sini ada, kalau saya lihat ada area liquidity ya. Ada area liquidity, kemungkinan akan men-sweep liquidity. Kalau saya sih lebih suka wait and see nanti setelah news ya. Kalau saya masih cenderung buy, tapi saya menunggu ini koreksi terlebih dahulu untuk menutup imbalance. Apakah imbalance yang ini yang direspon, atau yang ini, ataupun yang ini, atau bisa juga ini ya, area ini. Ini ada beberapa. Jadi memang time dulu yang kita perhatikan waktu setelah news seperti itu. Jadi sejauh mana dia akan terkoreksi seperti itu. Untuk sementara waktu, apakah ada pertanyaan ini? Pertanyaan dulu.
Jika ada pertanyaan bisa langsung ke kolom chat ya, baik di Facebook atau langsung di Zoom. Cuman sebelum ada pertanyaan yang masuk, saya mau tanya nih Coach Deden. Baik, silakan. Eh, ada kemungkinan nggak nih Gold untuk menembus di sekitar 2078 ya waktu itu untuk high gold tertinggi pada 2020 ya kalau nggak salah saat ada pandemi itu. Nah, apakah ada kemungkinan untuk menembus itu dan menuju ke 2100 mungkin? Kalau saya lihat sih memang ada beberapa tugas ya kalau istilahnya itu ya. Tugas pertama ini saya lihat ini sudah tersweep. Nah, kemungkinan dia akan terkoreksi dan mengejar tugas yang ini di 269. Kalau ini terkejar lagi, kalau ini sampai terkejar ya, tersweep seperti ini, kemungkinan dia akan mengejar yang ini. Tetapi ini cukup sulit ya kalau saya lihat. Cukup sulit karena di sini pun dia sudah weeknya udah lumayan, udah panjang seperti ini. Untuk di monthly kita lihat ya. Nah, di monthly saya tunggu di area ini paling ya. Untuk realistisnya di sini dulu. Jadi seperti itu. Karena intensitas di sini sepertinya cukup besar dorongannya untuk turun. Kalau dilihat dari candle monthly-nya juga belum pernah close di harga 2000 ya. Nah, sekarang ini di monthly, ini monthly ya. Kita perhatikan bahwa sekarang itu di candle monthly ini belum close ya, belum close candle. Ini masih berjalan seperti itu. Kalau dilihat di sini close-nya itu rata-rata ini close di harga 1971 ya. Di sini juga close di harga berapa ya ini? 1974 ya. Ini close di harga 9 ya. Untuk bodinya sendiri dia belum pernah close. Nah, sekarang ini apakah ini bisa close di harga segitu? Kalau bisa close ya kemungkinan masih kuat. Jadi kita tunggu close-nya dulu di bulan ini ya. Dari sejarah masa lalu ini memang belum pernah close di harga 2000 untuk candlenya, kecuali weeknya ya, kecuali ekornya. Seperti itu Pak Yogi. Oke, jadi masih agak berat ya untuk menembus ke 2070, sekitar 2070 ya, waktu itu high tertinggi dari gold. Jadi mungkin kita lihat dulu ya. Nanti untuk candle monthly-nya ya. Kalau misalnya memang close di atas 2000, ada kemungkinan juga untuk kuat lagi naiknya ya. Iya, gitu betul. Ya. Betul Pak Yogi. Oke. Jadi gold ini cukup menarik nih karena biasanya emang angka 2000 itu menjadi angka krusial ya untuk gold ya, Coach Dede. Iya, betul di situ. Nah, ini sekarang sudah menembus angka 2000. Nah, kita lihat dulu nih apakah akan terus melanjutkan kenaikannya atau mulai terkoreksi turun. Karena ya saya bilang tadi angka 2000 itu angka krusial nih buat gold. Karena biasanya gold range-nya di 1980 sampai 1990 ya. Biasanya sekitar itu untuk pergerakannya ya. 1800 sampai 1900 maksud saya. Betul. Biasanya ter-reject di situ. Iya betul. Oke, untuk yang lain, sobat lensa yang lain, jika ada pertanyaan, silakan ajukan lewat chat di Zoom atau lewat chat di Facebook, karena kita juga untuk hari ini kita live stream di Facebook ya. Oke. Silakan teman-teman. Nah, Coach Deden, berarti ini ada apa nih dengan USD yang tiba-tiba beberapa waktu terakhir ini mengalami pelemahan yang sangat luar biasa sepertinya ya? Betul, Pak Yogi. Terus tertekan. Apakah yang saya baca mungkin apakah karena Fed kemungkinan akan mulai tidak menaikkan lagi suku bunga ya? Ya, kemungkinan dia masih tetap suku bunganya ya. Karena kalau saya lihat
The Fed-nya kalau sekarang salah prediksi gitu ya. Di samping juga kan lagi kalau nggak salah itu lagi persiapan untuk tahun pemilu gitu. Tahun berapa ya? Dua tahun lagi ya? Udah mulai persiapan kalau nggak salah. Iya, untuk di Amerika ya. Ya untuk di Amerika maksudnya. Bukan untuk Indonesia. Indonesia Bukan. kalau Indonesia 2024. Ya tapi ke arah-arahnya udah mulai ke sana gitu. Oke. Udah. Jadi antara pemerintah dengan The Fed-nya itu kurang sinkron ya. Oke, jadi mungkin kebijakan ekonominya ya yang mungkin tidak searah, jadi malah membuat USD semakin melemah ya, Coach ya. Betul. Oke, karena dari forecast news pun seperti itu ya, Coach, tadi USD kembali melemah ya dari forecast newsnya. Iya, betul. Oh, Coach, ada yang bertanya nih dari Pak Hernawan. Ini Coach, USD JPY katanya Coach, untuk analisanya. Kita lihat monthly dulu ya, karena ini di akhir bulan. Nah, kita lihat ini masih dikuasai seller untuk bulan ini, bulan November. Kalau kita lihat dari swing ya ini ya, area ini kita ke D1. D1 ini masih cenderung, ini ada terkoreksi ya, di D1 ada terkoreksi, kita ke H4. Lihat di sini ada breakout structure, ada beberapa area penting. Kalau kita pakai SND, di sini adalah area SND-nya. Di sini ada fair value gap. Kita lihat ke M15 ya. Kalau dari tren H4 sampai M15 ini masih cenderung turun ya. Kalau saya lihat, saya akan tunggu koreksi, harganya terkoreksi ke area ini, mungkin di fair value gap tadi ya, di sini fair value gap, atau mungkin di area ini ya, untuk ambil sell kembali. Kita lihat ke H4 untuk melihat targetnya. Di sini selesai liquidity sudah. Di sini berarti ya. Di sini ada order block di H4. Kita refine dulu ya ke M30 saja. Nah, kita refine M30. Nah, untuk targetnya kemungkinan di sini ya. Tapi di sini juga ada, masih ada. Atau juga di sinilah. Terdekatnya di sini. Kita ke H1. Kalau saya lebih melihatnya sell, tapi kita tunggu dulu koreksi apakah di sini ataupun di sini ya. Areanya saya tandai dulu di sini harganya. Atau di area ini ya. Kita tunggu di time-nya ya, di zona waktu. Mungkin di sesi US nanti bisa. Jika ada rejection di area ini, saya bisa sell seperti itu. Atau di sini.
untuk target terdekatnya di area ini ya. Area ini ataupun di area ini. Kita kecil 4. Nah, seperti ini. Kalau saya lihat setup di ini di J, karena saya lihat di sini ini ada breaker block ya di sini. Dia clean break, retest kembali, lalu dia turun kembali. Nah, untuk sementara waktu ini menjadi change of character ya. Change of character, dan ini break of structure. Setelah break of structure biasanya akan koreksi, bisa ke fair value gap ini atau ke order block ini, seperti itu. Kalau setelah itu saya akan sell biasanya. Untuk SL-nya sendiri nanti bisa di atas ini ya, di atas swing order block yang ini. PP-nya bisa di area ini. Seperti itu untuk sementara waktu Pak Yogi. Oke, jadi untuk USD JPY kita menunggu koreksi terlebih dahulu ya Coach ya. Betul Pak Yogi. Jadi ini dari Pak Hernawan. Oke, makasih Pak katanya. Sama-sama Pak Hernawan. Nah, Pak Hernawan sepertinya belum join di grup kita ya, karena di grup kita baik di WA ataupun di channel Telegram kita sudah share juga untuk mapping USD JPY nih. Dan mappingnya ya sama, kita sedang menunggu untuk area sell yang terbaik. Jadi kalau Pak Hernawan ingin lebih lengkap bisa join langsung di grup kita di WA atau di Telegram ya. Nanti bisa hubungi ke admin. Kita juga akan share untuk mapping-mapping yang lainnya di situ selain USD JPY ini ya. Oke Pak Hernawan, dari Pak Hernawan ya, oke siap Pak, nanti saya join channelnya Pak Hernawan. Langsung aja hubungi ke adminnya ya untuk langsung minta dimasukkan ke grup atau channelnya. Oke, ada lagi yang akan bertanya mungkin dari teman-teman semua, Sobat Lensa. Coach, kalau sebelum ada yang bertanya lagi nih, saya Baik. pengen nyoba nanya nih, apakah kita sudah ada peluang untuk sell di gold untuk saat ini kan dengan harga yang sudah di 2000 lebih ya, 2040 sekarang kalau nggak salah. Itu apakah ada peluangnya atau kita masih harus tetap menunggu? Kalau saya sih lebih enaknya menunggu ya, masih menunggu ya. Karena di sini tuh belum ada peluang untuk entry apapun karena tidak ada pergerakan yang impulsif. Misalkan ya, kalau ingin sell itu harus ada candle impulse seperti ini. Di sini ada break. Di sini ada break misalkan. Nah, setelah koreksi baru kita entry sell untuk di sini ya, untuk targetnya. Nah, sementara waktu ini harganya masih kecil-kecil seperti ini untuk candlenya. Jadi belum ada candle momentum seperti ini nih. Seperti ketika mau buy ya. Seperti ini. Terus ini ada pertanyaan lagi nih, sebenarnya sama sih dari Pak Iban. Coach, untuk XAU udah bagus untuk sell kah? Ini lagi dijawab ya sama Coach Zeden, dan kita masih menunggu adanya candle impulsif yang membreak ya Coach Zeden ya. Betul. Minimal yang ini dulu ya. Kalau misalkan yang ini di break, ada candle impulsif, di situ baru ada kesempatan untuk ambil sell, tapi itu hanya scalping ya. Hanya pendek ya, karena kalau kita dilihat di monthly, candle monthly ini masih dikuasai buyer. Kita lihat di daily juga ya. Kita lihat weekly, coba kita lihat weekly. Di weekly juga masih cenderung biasnya masih bullish seperti itu. Nah, ini memang sudah men-sweep di level pertama ya, level pertama. Mungkin kita akan menunggu dulu di sesi US ya.
Kalau misalkan di sisi US, kalau saya sih lebih saranin buy, tapi nunggu dulu ya, entah itu misalkan hasil news nanti itu akan menguatkan USD, saya akan tetap menunggu di area di sini, di area-area ini, seperti itu. Kalau saya ya, tapi kalau ingin sell mungkin nanti harus nunggu dulu, misalkan pas news ternyata ada candle impulse, tunggu candle impulse itu jadi misalkan di M5 ataupun di M15 ya, di M5 ada candle impulse misalkan, lalu ada break dan retest, baru kita bisa ambil posisi sell. Tapi untuk sementara ini sekarang belum ada ya, belum ada tanda-tanda seperti itu. Oke, jadi Masih konsolidasi. Jadi seperti itu ya, Coach Deden. Ini dari Pak Iban juga. Makasih Coach katanya. Saya kurang nyimak tadi. Mungkin sekarang udah nyimak ya Pak Iban ya, dan udah tahu bagaimana untuk proyeksi di market XAU dari sore ini sampai nanti malam mungkin. Karena nanti malam selain emang pergerakannya cukup volatil di sesi US, juga terdapat news juga ya cukup banyak Coach Deden ya. Cukup banyak. Sesi US nanti yang akan sangat mempengaruhi nanti ke volatilitas dari Ya, market betul. sendiri ya. Di sini ada mortgage ya, MBA. Ada juga kita lihat euro ini. Kalau USD-nya itu was inventory ya, ini ada Good trade trend balance ya Coach ya. balance ya, trend balance. Ini minusnya lebih besar ya, trend balance. Second retail ini. Ini kalau dilihat dari forecast-nya kebanyakan masih akan melemahkan USD Iya. ya Coach ya. Ya, Jadi- kebanyakan datanya. Untuk yang tadi sedang sell di XAU USD itu juga harap hati-hati ya, karena kita Hati-hati. melihatnya ini agak cukup banyak nih yang melemahkan USD untuk forecast-nya. Betul Pak Yogi. Kalau saya sih saran wait and see dulu ya, tunggu di area-area penting saja. Seperti di fair value gap seperti ini ya, di fair value gap ataupun di area SND ataupun order block. Oke, jadi kita lebih baik menunggu ya, agar risknya juga kita lebih terjaga ya Coach ya. Ya, Kalau betul. kalau sekarang kita entry, kita belum tahu nih nanti hasilnya seperti apa, pergerakan yang kita belum tahu, ya tentu risknya akan semakin besar, dan itu cukup berbahaya juga nih buat trading sobat lensa semua ya kalau seperti itu, karena kita bisa aja terbawa floating yang cukup lumayan, apalagi untuk di gold ini yang pergerakannya atau volatilitasnya cukup tinggi ya Coach ya. Ya, seperti itu kurang lebih Pak Yogi. Oke, untuk yang lain apakah masih ada yang mau ditanyakan? Jika masih ada yang mau ditanyakan, kita sebenarnya masih ada waktu nih kalau mau bertanya, jadi masih bisa ya. Saya coba cek dulu nih Coach Deden di YouTube ya, di Facebook maaf. Di Facebook, ya. Saya coba Silakan, cek Pak dulu, Yogi. siapa tahu ada pertanyaan. Oh, belum nih, baru di like doang nih yang di Facebook ya, belum ada pertanyaan ternyata. Jadi untuk yang nonton live stream kita di Facebook, tidak usah ragu juga, kalau emang ada pertanyaan langsung chat saja di Facebook ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan Oke. Presiden nih. Jadi mungkin saya cukupkan saja untuk sesi review market kita sore ini. Baik, Pak Yogi. Oke, saya izin untuk stop share screen-nya, Ya. Coach Deden. Siap. Sobat lensa semua, demikianlah untuk analisa dan mapping setup dari Coach Deden untuk review market menjelang nanti ada news fundamental dari USD, antara lain ada good trade balance, ada juga GDP kuartal. Nah itu seperti tadi, jadi mappingannya nanti untuk lebih lengkapnya mungkin Coach Deden bisa nanti share di grup WA dan channel Telegram kita. Jadi untuk sobat lensa semua yang belum join di grup WA atau channel Telegram kita, nanti bisa hubungi admin kita ya untuk
tahu bagaimana cara joinnya. Dan untuk Sobat Lensa semua jangan lupa juga follow akun sosial media kita, ada YouTube, ada Facebook, ada IG, ada juga Blogspot. Itu nanti bisa Sobat Lensa semua follow ya, untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate mengenai lensa trading. Nah, saya izin share screen lagi. Oh, sebentar. Oke. Saya izin share screen. Saya ingatkan kembali bahwa di Tribe Invest yang merupakan broker rekomendasi dari lensa trading sedang ada campaign yang berhadiah motor Harley Davidson, ada gold 100 gram, ada juga trip ke Jepang dan Korea, juga ada umroh dan visit ke Kapadokia, juga ada Apple Kit. Jadi untuk Sobat Lensa semua, Bapak Ibu semua, mungkin untuk bapak-bapak yang tertarik dengan Harley Davidsonnya, atau ibu-ibu yang senang untuk jalan-jalan mungkin ke Jepang, Korea, atau mungkin ke Kapadokia ya, itu bisa tanya ke admin kita bagaimana caranya. Nanti sebetulnya mudah, cukup deposit, trading, dan nanti bisa dapatkan hadiahnya. Nanti untuk lebih lengkapnya tanyakan ke admin kita ya, pasti akan dijawab oleh admin kita. Nah, saya kira untuk hari ini kita cukupkan sampai sini. Saya ingatkan kembali jika apa yang disampaikan oleh saya ataupun Coach Deden hanya sebatas analisa atau referensi, bukan merupakan rekomendasi entry posisi. Karena entry posisi itu balik lagi ke bagaimana cara trading dan manajemen resiko masing-masing dari Sobat Lensa. Dan saya ingatkan kembali, jika perdagangan di perdagangan derivatif ini, di mana kerugian itu berbanding lurus dengan keuntungan. Dan yang paling penting, ketika Bapak Ibu Sobat Lensa semua open posisi, itu akan menjadi tanggung jawab dari Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Jadi saya cukupkan sampai sini. Jangan lupa untuk terus terhubung dengan kita lewat sosial media kita. Terima kasih, selamat sore, salam profit.